Halo, apa kabar? Balik lagi sama saya Zivi. Di video kali ini kita akan bahas mengenai argumen atau parameter pada metode atau function. Sebelumnya kita baca dulu ya dokumentasi dari PHP-nya. Nah, di sini dijelaskan information may be passed to function via the argument list. Jadi nanti informasi atau data itu bisa diteruskan ke function melalui argument list. Yang mana setiap argumen list itu dipisahkan dengan koma delimited ya. Jadi pemisahnya itu adalah koma. Kita bisa lihat contoh penggunaannya di sini, atau kita langsung coding pakai coding dari video sebelumnya ya. Di sini kita akan pakai satu objek aja. Jadi objek kedua yang kita kemarin bikin itu kita hapus saja, objek pistol patris ini. Jadi kita sisakan satu objek aja, yaitu pistol John. Nah, argumen itu akan kita gunakan di dalam kurung ini yang ada di function. Kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code, kita bisa ketikkan function, enter. Nah, nanti akan ditampilkan template atau format membuat function PHP dari Visual Studio Code. Di sini ada enkapsulasinya yang nanti akan kita bahas. Kemudian ada function, nama functionnya. Nah, di sini ini adalah yang disebut argumen. Sekarang kita coba ya. Kita hapus dulu ini enkapsulasinya. Lalu kemudian saya akan menambahkan function reload atau nambahin jumlah peluru gitu ya, ngisi peluru. Jadi saya ketikkan reload. Nah, kemudian format yang diberikan oleh VS Code untuk argumen di sini pertama ada tipe datanya. Kita bisa isikan misalkan boolean, atau kita bisa isikan karakter atau integer. Nah, tapi karena PHP adalah bahasa pemrograman yang dinamis, tidak statis seperti C atau C++, maka di PHP kita tidak perlu mendefinisikan tipe datanya. Berarti ini kita hapus saja, tidak apa-apa. Lalu kita bisa memasukkan variabelnya. Misalkan saya mau memasukkan namanya tambahan peluru. Ini adalah jumlah peluru yang akan ditambahkan ketika memanggil function reload ini. Dan terakhir di sini ada value-nya. Dan untuk value ini ada 3 kondisi ya. Yang pertama yaitu value-nya itu kita settingkan defaultnya. Misalkan di sini defaultnya adalah 0. Atau misalkan kita setting 8 atau 10. Lalu kondisi kedua yaitu kita settingkan kosong. Bisa kita settingkan seperti ini. Jadi value ini ya kosong. Atau kondisi ketiga yaitu tidak kita settingkan sama sekali, seperti ini. Nah, tapi nanti ketika kita memanggil function ini, argumen ini yang kita harus perhatikan. Contoh, kita akan panggil function reload ini ya. Di sini nama objeknya adalah pistol John. Kemudian kita panggil function reload. Ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita memanggil function reload, kita lihat dulu argumennya seperti apa. Apakah dia ada nilai defaultnya? Kalau tidak ada nilai defaultnya seperti ini, maka kita wajib di sini harus mengisikan value-nya, misalkan 10. Maka kita harus memasukkan seperti ini. Tapi kalau misalkan kondisinya seperti kondisi 1 dan 2, yaitu di situ ada nilai defaultnya, misalkan 10 di sini, maka di sini kita tidak perlu memasukkannya. Jadi kalau nggak dimasukkan tidak masalah. Tapi kalau kita mau memasukkannya dengan value yang berbeda, misalkan 20, nah maka yang akan dipakai adalah value yang ini. Value defaultnya ini tidak akan dipakai. Jadi nanti tambahan pelurunya nilainya adalah 20, bukan 10 ya. Ini saya mau kurangin aja ya, kebanyakan banget tambahannya. Misalkan 2 ya. Misalkan 2 defaultnya. Kemudian untuk tambahannya misalkan saya mau 5 lah. Jangan lupa titik koma. Lalu kita akan masukkan algoritmanya. Kalau nambahin jumlah peluru berarti nanti kita tambahin variabel jumlah pelurunya ya. Caranya ketikkan this, kemudian jumlah peluru ditambah tambahan pelurunya. Maka di sini nanti jumlah peluru
yang ada itu akan ditambahkan dengan inputan tambahan peluru ini. Oh ya, sebelumnya saya mau ngebahas tentang variabel di sini. Jadi di video sebelumnya kita sudah pakai variabel di sini, yaitu untuk function menembak ini. Jadi variabel di sini dia akan menunjuk kepada objek yang memanggilnya. Kalau contohnya di sini kan ada objek namanya pistol John. Objek ini dia memanggil function menembak. Maka ketika function menembak ini dipanggil, function menembak ini taunya yang memanggil adalah objek pistol John. Maka nanti di sini dis-nya adalah dis dari objek pistol John. Jadi dis pistol John atau pistol John ini jumlah pelurunya adalah berapa gitu. Jadi kalau di video sebelumnya itu ada dua objek, ada pistol si John dan pistol Patrice. Nanti tergantung dengan objek yang memanggil ya. Kalau misalkan objek Patrice yang memanggil, maka di sini otomatis dis-nya adalah dis objek pistol Patrice. Dan variabel di sini bisa dipakai selain untuk memanggil function, juga memanggil variabel atau property. Kalau yang ini contohnya dis yang memanggil property. Kalau mau memanggil function, kita bisa ketikkan this function yang ada di kelas ini, contohnya reload. Kemudian diakhiri dengan kurung buka kurung tutup. Maka di sini akan memanggil function reload ini. Dan satu lagi tips untuk ngebedain variabel dengan metode. Kalau kita lihat kan di sini kita memanggil this atau kita panggil nama objeknya kemudian nama variabelnya. Nah, yang menjadi pembeda dengan memanggil function adalah kalau function dia ada kurung buka kurung tutupnya. Karena ini bisa digunakan untuk memasukkan argumen. Sedangkan kalau kita memanggil variabel itu tidak ada kurung buka kurung tutupnya. Seperti itu ya, sekilas info. Setelah function reload ini dipanggil, saya mau menampilkan jumlah peluru setelah di reload. Jadi kita bisa ketikkan echo jumlah peluru John setelah reload adalah $pistol John, jumlah pelurunya berapa. Save. Kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini ya. Pertama ini seperti yang kemarin, yaitu kita setting pelurunya 10, lalu memanggil function menembak, yaitu dikurangi pelurunya 1. Kemudian di sini yang baru kita memanggil function reload dengan settingan parameternya adalah 5. Berarti nanti dia akan menambahkan 5 peluru. Sehingga 9 ditambah 5 adalah 14. Sekarang kita coba merubah nilai-nilai argumen atau parameternya ya. Saya setting 3. Kita save. Maka 9 ditambah 3 adalah 12. Atau kita tidak settingkan, maka dia akan mengikuti default settingnya, yaitu value-nya adalah 2. Kita lihat lagi. 9 ditambah 2 adalah 14. Nah, tapi kalau kita tidak memasukkan value-nya, maka dia akan error. Errornya nggak muncul ya, karena saya memakai Nginx. Tapi kalau kita lihat di konsolnya, kita reload. Nah, di sini ada error 500 yang berarti dari servernya. Itu karena kita tidak memasukkan value-nya. Terus sekarang gimana kalau misalkan kita mau lebih dari satu argumen? Kalau tadi kita baca dokumentasinya, maka setiap argumen akan dipisahkan oleh koma delimited ya. Jadi misalkan kita masukkan 5 untuk jumlah tambahan pelurunya. Nah, misalkan apakah pelurunya ada atau tidak, kita bisa tentukan. Kalau jadi kita if misalkan kita akan bikin variabel amunisi. Amunisinya ada, maka dia akan melakukan reload ini. Else kalau nggak ada, kita akan setting jumlah pelurunya menjadi 0. Artinya pelurunya habis.
Berarti kita di sini butuh satu lagi variabel ya. Kita bisa masukkan di sini amunisi. Nah, ini mau kita settingkan defaultnya atau tidak, terserah kita. Misalkan kita settingkan true defaultnya. Kemudian ketika kita memanggil metodenya, kita masukkan sesuai dengan urutannya, urutan argumennya. Yang pertama jumlah peluru, lalu yang kedua adalah amunisi. Jadi untuk jumlah peluru saya mau masukkan misalkan 5, koma, kemudian untuk amunisinya ada atau enggak. Misalkan ada, kalau ada berarti harus true. True itu adalah 1 berarti. Kalau false berarti 0. Ini kita setting true dulu ya, coba. Kita reload. Hasilnya adalah 14. Jadi kita masukkan jumlah peluru tambahannya itu 5. 5 ditambah 9. Kemudian amunisinya ada, bernilai true, maka ditambahkan, hasilnya 14. Kalau kita ubah nilai amunisinya itu 0, artinya amunisinya gak ada, misalkan kita reload, maka hasilnya sekarang pelurunya adalah 0, karena kita tadi membuat algoritmanya jika amunisinya bernilai false, maka dia hasilnya akan 0. Oke, saya rasa cukup video sampai di sini. Selanjutnya kita akan bahas jenis function lain, yaitu constructor dan destructor.